Dia kuat, pemberani, dan tak terkalahkan. Hanya orang yang dicintainya lah yang dapat merubah dan meninggalkan semua yang dia miliki. Inilah Ten Rings, diceritakan selama ribuan tahun, ada seorang laki-laki yang tamak akan kekuatan, kekuasaan, dan kekayaan. Dia adalah Wenwu. Dia percaya diri dapat mendapatkan semua yang dia inginkan, karena dia memiliki 10 cincin yang ia dapatkan dari kuburan. Cincin itu memberi dia kekuatan yang tak tertandingi. Tidak hanya kekuatan, tapi juga umur panjang. Nanti kita akan diberitahu berapa umur Wenwu. Mereka merampok, membunuh dan menggulingkan pemerintahan. Selama berabad-abad, mereka tersebar di seluruh sudut dunia. Selama ribuan tahun dia mencari kekuatan dan kekuasaan, tapi dia menginginkan lebih. Hingga pada tahun 1996, Wenwu menemukan soal legenda ajaib bernama Talo. Tempat tersebut adalah tempat berlatih bela diri dari para dewa. Perjalanan tidak semudah yang dia pikirkan. Dan benar saja, hanya Wenwu yang selamat. Niat ingin mencari kekuatan, Wenwu malah bertemu seorang wanita yang bernama Yingli. Dia adalah seorang wanita penjaga tempat tersebut. Wenwu memaksa masuk, tetapi Yingli menghadangnya, dan pertarungan pun tak terhindarkan. Dia adalah orang pertama yang bisa mengalahkan Wenwu. Karena tak ingin malu dikalahkan oleh seorang wanita, akhirnya Wenwu menikahinya. Dan dia adalah wanita yang membuatnya jatuh cinta. Wenwu dan Yingli dikaruniai dua anak yang bernama Shang-Chi dan Xialing. Jika kalian pikir Wenwu adalah pemeran utama, kalian salah. Bocil ini adalah pemeran utamanya dan di masa sekarang. Dia adalah Shang-Chi, anak Wenwu. Walaupun dia anak orang kaya, bukan dia yang punya mobil itu. Inilah pekerjaannya, dia adalah seorang tukang parkir hotel, dan inilah Katie, teman dari Shang-Chi. Pagi harinya, Shang-Chi pergi ke rumah Katie untuk berangkat kerja. Saat di dalam bus, Shang-Chi didatangi sekelompok pria yang ingin mencuri kalungnya. Dan pertarungan pun terjadi sangat menegangkan. Katie masih bingung apa yang telah terjadi, karena Katie tidak tahu siapa sebenarnya Shang-Chi. Shang-Chi pun menang, tapi dia harus kehilangan kalung yang dia cintai. Shang-Chi akan pergi ke Macau, karena dia khawatir adiknya akan menjadi korban selanjutnya. Setelah mendengarkan penjelasan Shang-Chi, akhirnya Katie ikut pergi ke Macau. Kenapa ke Macau? Karena di awal Shang-Chi bangun, Shang-Chi mendapat sebuah kartu bergambar origami naga, beralamatkan di Macau. Flashback saat Shang-Chi kecil, sebenarnya, setelah menikah dengan Yingli, Wenwu adalah orang yang baik, dan telah meninggalkan semua kekuasaannya. Setelah tahu Yingli dibunuh, karakter Wenwu berubah lagi menjadi jahat. Setelah ibunya meninggal, Shang-Chi dilatih ayahnya dengan sangat keras, tanpa memperdulikan bahwa dia masih kecil. Hanya satu tujuan Wenwu, kenapa melatih Shang-Chi sangat keras, agar Shang-Chi dapat membalaskan dendam kematian istrinya. Karena Shang-Chi tidak mau membalaskan dendam ayahnya, akhirnya dia lari, meninggalkan ayah dan adiknya. Kembali ke masa sekarang, akhirnya Shang-Chi dan Katie sampai di Macau. Mereka dibawa ke tempat pertarungan bebas. Kenapa Shang-Chi dibawa ke tempat ini? Karena saat Shang-Chi bertarung di dalam bus, ada orang yang merekam dan mengupload video tersebut. Yap, benar sekali.
Dia adalah Wong, bestinya Dr. Stranger. Dia hanya cameo di film ini, jadi jangan berharap lebih. Dan ternyata, Shang-Chi menjadi bahan taruhan di pertandingan selanjutnya, dan terpaksa harus bertarung dan sialnya lagi, musuhnya adalah adiknya sendiri. Dan Shang-Chi pun mau tidak mau harus mengalah kepada adiknya, dia adalah Xialing adik dari Shang-Chi. Shang-Chi mengira surat kemarin, Xialing lah yang mengirim dan ternyata, itu adalah jebakan, Xialing pun juga mendapatkannya. Dan datanglah segerombolan orang, merekalah yang menjebak Shang-Chi. Ya benar mereka hanyalah antek-antek, dan semua masalah tersebut Wenwu lah penyebabnya. Glad I was right. Dan akhirnya Wenwu membawa mereka semua pergi. Dan sekian lama pergi, akhirnya mereka kembali. Tempat di mana mereka dilatih untuk menjadi seperti sekarang. Tanpa mereka sadari Wenwu selalu mengawasi mereka kapanpun dan dimanapun berada. Alasan Wenwu membawa kedua anaknya kembali dan mengambil cincin tersebut adalah karena Wenwu yakin istrinya masih hidup. Wenwu meyakini bahwa istrinya ingin menunjukkan jalan di mana dia berada. Dan dua berlian tersebutlah kuncinya. Shang-Chi tidak setuju dengan ayahnya, karena Shang-Chi tahu bahwa ayahnya telah dibutakan oleh sosok ibunya yang selalu menghantui Wenwu. Akhirnya Wenwu menyerang mereka. Karena rencananya tidak ingin digagalkan oleh anaknya sendiri, akhirnya Wenwu mengurung mereka. Wenwu pikir mengurung mereka adalah hal yang tepat, tapi Shang-Chi lah yang beruntung, bertemu orang yang bisa menunjukkan jalan di mana ayahnya akan pergi. Bukan dia yang menunjukkan jalan, tapi dia adalah Morris. Hewan apa dia, saya juga tidak tahu. Ternyata Xialing menemukan jalan keluar. Dan kejar-kejaran tak terhindarkan. Akhirnya mereka bisa lolos dari ajudan Sambo, maksud saya ajudan Wenwu. Akhirnya mereka sampai di pintu menuju tempat ibunya. Banyak hewan aneh di sini dan Morris salah satunya. Karena disinilah habitat mereka sebenarnya. Setelah sampai tujuan, mereka dihadang oleh warga, karena warga desa takut Shang-Chi ingin merusak tempat mereka. Akhirnya datanglah seorang perempuan untuk melerai, dan ternyata dia adalah bibi Shang-Chi yang bernama Ying-Nan. Shang-Chi memberitahu bahwa ayahnya akan segera datang.
Yingnan memberitahu bahwa warga Talo berada di sini selama lebih dari 4.000 tahun. Mereka adalah penjaga gerbang kegelapan. Wenwu yakin Yingli berada di balik gerbang kegelapan tersebut. Warga Talo dan Shang-Chi mempersiap untuk melawan Wenwu dan pasukannya. Shang-Chi dan Xialing berlatih dengan bibinya, sedangkan Katie berlatih memanah dengan warga Talo. Shang-Chi dan Xialing diberikan pakaian yang terbuat dari sisik naga penunggu Danau Talo, dan senjata mereka terbuat dari sisik naga juga. Kenapa harus sisik naga? Kita akan tahu nanti. Singkat cerita, Shang-Chi bertanya pada bibinya bagaimana ibunya bisa mengalahkan ayahnya. Kembali ke Wenwu, dia selalu teringat kenangan dengan istrinya. Karena keinginan besar ingin bertemu istrinya, Wenwu menyuruh pasukannya bersiap, karena mereka akan berangkat saat fajar. Dan Shang-Chi mengingat kembali kejadian di mana ibunya dibunuh oleh preman yang membenci ayahnya. Shang-Chi hanya bisa diam ibunya dibunuh, karena waktu itu Shang-Chi hanya seorang anak-anak yang tidak bisa apa-apa. Disinilah awal Wenwu kembali menggunakan 10 cincinnya dan menjadi jahat. Dan akhirnya Wenwu dan pasukannya tiba di desa Talo. Warga desa telah tahu, sebenarnya Wenwu ditipu dengan suara yang mirip Yingli. Ada monster penunggu di balik gerbang kegelapan, dan monster tersebut tahu hanya kekuatan Ten Rings lah yang bisa membuka gerbang tersebut. Dan itulah kenapa Wenwu berada di sini. Dan pertarungan pun terjadi. Sebelum bertarung, Wenwu mendoakan mendiang istrinya. Dan Shang-Chi menghadang ayahnya agar tidak membuka gerbang kegelapan tersebut, dan pertarungan ayah dan anak pun terjadi. Even if you could bring her back. Shang-Chi terlempar ke danau karena kekuatan 10 cincin yang dimiliki ayahnya. Dan akhirnya Wenwu berhasil mendekati gerbang kegelapan, dan istrinya terus memanggil agar Wenwu menolongnya. Tanpa basa-basi, Wenwu berusaha membuk gerbang kegelapan tersebut. Warga desa Talo dan pasukan Wenwu harus bekerja sama mengalahkan monster pengambil jiwa tersebut. Tapi pasukan Wenwu tidak mau, karena mereka pikir, mengalahkan monster tersebut adalah hal yang mudah. Mereka tidak tahu tempat macam apa yang mereka datangi. Dan benar saja ternyata senjata dari pasukan Wenwu tidak bisa membunuh anak monster tersebut. Dan itulah alasan kenapa warga Talo menggunakan senjata dari sisik naga. Karena hanya sisik naga yang bisa mengalahkan monster tersebut. Akhirnya mereka tidak jadi bertarung satu sama lain. Mereka fokus bekerja sama untuk melawan monster tersebut. Itu hanya permulaan. Induk dari monster-monster kecil tersebut akan segera datang. Ketua desa menyuruh mereka untuk bersiap bertarung melawan monster-monster tersebut. Suara Yingli selalu memanggil, dan itu membuat Wenwu bersemangat untuk membuka gerbang tersebut. Tapi kenyataannya lebih banyak monster kecil keluar dari gerbang. Kembali ke Shang-Chi yang berada di dasar danau, dan dia mendengar bisikan dari ibunya, dan membayangkan ibunya lagi.
dan Shang-Chi tersadar setelah merasakan gelombang di danau tersebut. Shang-Chi tercengang melihat sosok hewan yang sangat besar, yang berada di danau tersebut. Ya benar, dia adalah naga air penunggu danau tersebut. Dan naga tersebut ikut bertarung melawan monster-monster tersebut. Yingnan meminta Shang-Chi menghentikan ayahnya agar induk monster tidak keluar. Dan inilah pertarungan paling epik di sepanjang film, Shang-Chi versus Wen Wu. Pertarungan antara ayah dan anak untuk membuktikan siapa yang benar. Dan Shang-Chi harus menggunakan kungfu yang diwariskan dari ibunya. Dan Wen Wu melempar 5 cincin untung mengalahkan Shang-Chi. Hal yang tak terduga terjadi, ternyata Shang-Chi bisa menggunakan cincin tersebut. Dan pertarungan ayah dan anak menggunakan masing-masing 5 cincin legenda berlanjut. Dan Shang-Chi terpental sangat tinggi dengan serangan terakhir ayahnya. Dan sekarang Ten Ring berada di tangan Shang-Chi. Mengetahui Wen Wu tidak bisa mengalahkan anaknya, Wen Wu meyakinkan Shang-Chi bahwa ibunya ada di balik gerbang tersebut. Inilah monster penunggu gerbang kegelapan. Ternyata selama ini Wen Wu salah bahwa istrinya masih hidup. Akhirnya Wen Wu harus mati, diambil jiwanya di depan anaknya sendiri. Sebelum semua jiwa Wen Wu diambil monster tersebut, Wen Wu memberikan Ten Rings kepada Shang-Chi dan mewariskannya. Dan pertarungan Shang-Chi, Xia Ling, naga air dan monster gerbang kegelapan terjadi. Sebelum bertarung, Shang-Chi menutup gerbang tersebut agar monster-monster kecil tidak keluar lagi. Dan akhirnya Shang-Chi bertarung menggunakan 10 cincin dari ayahnya. Saat pertarungan berlangsung, naga air dapat memojokkan monster kegelapan. Namun hanya sebentar, anak-anak dari monster kegelapan selalu memberikan jiwa-jiwa manusia untuk menambah kekuatan. Dan akhirnya monster kegelapan menjadi lebih kuat. Dan naga air harus tertangkap oleh monster kegelapan dan diserap jiwanya. Shang-Chi tidak bisa apa-apa karena harus menjaga adiknya yang ingin diserap juga jiwanya. Kembali ke tetua desa dan Katie, tetua memberi instruksi kepada warga untuk memanah leher monster kegelapan. Jika tidak, monster akan menyerap semua jiwa naga air. Jika itu terjadi, tidak akan ada yang bisa mengalahkan monster kegelapan tersebut. Baru saja memberi instruksi kepada warga, tetua desa harus merelakan jiwanya ikut diambil. Dengan panahnya Katie berhasil memanah tepat di tenggorokan monster kegelapan. Dan akhirnya naga air terbebas dari cengkraman monster kegelapan. Dengan 10 cincinnya, Shang-Chi memasukkan cincin tersebut ke dalam tubuh monster kegelapan. Dan akhirnya monster penunggu gerbang kegelapan harus hancur oleh Ten Ring Shang-Chi. Dan pertarungan berakhir. Untuk memberikan penghormatan terakhir, mereka berdoa di dekat danau. Dan setelah semua konflik dan pertarungan selesai, Shang-Chi dan Katie menceritakan semua kejadian tersebut kepada temannya. Apa teman mereka percaya? Tentu saja tidak. Ferguson Wong datang untuk menjemput Shang-Chi dan Katie. Dan film pun selesai. Jika kalian penasaran alasan kenapa Wong mencari Shang-Chi ada di akhir film Ten Ring, dan kalian bisa menontonnya sendiri, terima kasih telah menonton alur cerita film Ten Rings dari channel saya. Berikan tips dan saran di kolom komentar. Jangan berharap kepada orang lain, karena diri kalian sendirilah yang bisa diharapkan. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.